Salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bersua kembali dengan saya Seto Hartono pagi hari ini, tentu saja masih di acara Ngobras Mas Jo, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Tentu saja obrolan pagi hari ini kita akan mengobrolkan tentang informasi seputar kesehatan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada episode kali ini, saya tidak sendiri. Kita akan mengobrolkan topik kesehatan berkaitan dengan sistem saraf atau penyakit saraf. Nah, pagi hari ini kita akan mengangkat topik seputar nyeri punggung bawah atau kalau orang Jawa bilang boyon. Nah, kenapa kita mengobrolkan tentang ini? Karena beragam aktivitas atau pekerjaan masyarakat Indonesia itu berkaitan dengan resiko-resiko yang tentu saja akan berisiko pada keluhan-keluhan. Salah satunya adalah nyeri punggung bawah atau boyon. Kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Setianingsih Darmowiono, spesialis saraf. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Pak Setio. Sehat nih, Dokter. Alhamdulillah. Meskipun sudah mau memasuki usia purna tugas, iya betul. Tapi tetap semangat. Kita yang muda juga harus tambah lebih semangat. Baik, Dokter. Pada hari ini kita akan mengobrolkan seputar nyeri boyok itu, Dok. Iya. Bahasa Jawanya boyok gitu. Ya, boyokan mungkin. Boyokan ya. Nyeri punggung bawah. Nah, kira-kira Dokter, dari sekian banyak pasien yang Dokter tangani di Rumah Sakit Jogja, apakah mayoritas banyak yang menderita nyeri punggung bawah ini, Dokter? Iya, terima kasih Mas Tio. Jadi mungkin saya sudah puluhan tahun ya. Kemudian jadi dokter saraf itu dari tahun 98, jadi udah hampir 20 tahun ya. Nah, itu memang kasus terbanyak itu stroke memang. Nah, cuman yang akhir-akhir ini untuk kasus stroke itu kan banyak yang dirujuk balik ya. Jadi mungkin masyarakat sudah terdiagnosis, terapi kembali ke puskesmas gitu. Nah, oh iya betul. Gitu, nah sekarang di rumah sakit itu paling banyak kasusnya nyeri malahan. Nyeri itu mulai dari nyeri kepala, kemudian nyeri boyok itu banyak sekali dan hampir setiap hari itu mayoritas di Poli itu sekarang nyeri. Iya. Penanganannya harus penanganan nyeri. Iya, jadi mungkin tata laksana nyeri dan satu, yang kedua mungkin kita lebih edukasi ke masyarakat. Bagaimana toh supaya kita tuh nggak gampang boyoan istilahnya gitu. Jadi menurut saya sebelum kita beranjak ke materi kita, apakah boyoan ini bisa menyerang siapapun? Maksudnya usia tertentu atau semua usia bisa mengalami? Kalau masalah usia hampir semua usia bisa. Cuman mungkin kalau untuk yang masih muda itu kan biasanya karena trauma gitu ya. Ya cedera kan kejadiannya bisa akut mendadak atau sudah lama gitu kan, penyakitnya beda-beda. Nah gitu kalau untuk yang masih muda kan biasanya karena cedera punggung. Tapi kalau orang udah tua-tua itu mungkin dulunya punya cedera punggung nggak dirasakan, ototnya sudah pada kendor, jadinya setelah tua jadi DYN jadi banyak yang nggak bisa jalan. DYN itu kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke DYN jalannya mungkin miring gitu ya, miring, bungkuk gitu-gitu. Baik Dokter, ini tentunya akan sangat menarik Dokter kita pada pagi hari ini. Menurut saya Bu, kalau terkait dengan nyeri boyok sendiri ini, kira-kira itu sumber nyerinya itu di mananya Dokter? Apakah ototnya, apakah tulang belakangnya, atau mungkin sarafnya itu? Kira-kira apa Dokter? Terima kasih. Kalau untuk nyeri boyok, mungkin kita fokusnya nyeri boyok. Nyeri punggung itu nyeri punggung atas dari leher ke pinggang ke bawah. Mungkin kita sekarang fokus yang pinggang ke bawah nih. Nyeri punggung bawah namanya. Nah itu sebabnya macam-macam. Nah jadi kalau dari bagian kami mungkin bisa dari tulangnya, tulang ulo-ulo, tulang belakang. Kemudian bisa dari ototnya, kemudian bisa juga dari sarafnya. Kemudian ada lagi yang rujukan dari organ perut. Jadi organ perut yang sakit tapi nyerinya di boyok itu banyak ada. Jadi misalnya nyeri di organ perut tapi menjalarnya sampai ke boyok. Iya, contohnya misalnya kalau untuk wanita infeksi saluran kencing, gitu ya. Kemudian tumor-tumor di perut. Kemudian kalau untuk di
laki-laki mungkin yang banyak batu ginjal ya, gitu ya, gitu-gitu. batu Jadi kencing. namanya revert pain. Nah, jadi nyeri rujukan. Revert pain, Nah, iya, berarti rujukan. nyerinya boyo, tapi sebetulnya penyakitnya ada di daerah Perut, depan ya. rongga Kita perut yang gitu ya. tugasnya untuk mencari gitu ya. Apa Baik. itu gitu. Menarik dokter. Nah, kalau misalkan ini kita berbicara nyeri itu kan luas sekali nih Oke. dokter. Nah, kira-kira itu tipe nyeri yang harus kita kenali dan diwaspadai bahwa ini nyeri boyok yang memang harus segera ditangani gitu dokter. Jadi mungkin begini ya, kalau saya sering pesan ke pasien itu kan sekarang kalau yang namanya nyeri itu pasien sangat seneng masyarakat itu minum herbal nih. Iya. Obat nyeri karena nek diminum penak. Iya. Padahal sebetulnya kalau dari medis dicari dulu nyerinya karena apa Sumbernya dulu. gitu ya, Iya. dokter, nih. Jadi Karena yang kalau kita obati sumbernya. sumbernya, Ya, jadi kalau cuman saja. ya, jadi kalau nyeri tok itu nanti nggak selesai. Nah, iya, jadi iya. kita cari sumbernya dulu, baru kita mau diapakan. Iya. Nah, itu mungkin tugas kami di rumah sakit. Nah, untuk masyarakat mungkin seandainya nyeri punggung bawah, minum obat nyeri sekali 2 kali mungkin boleh, ya toh. Sebaiknya setelah itu ke puskesmas atau ke rumah sakit monggo untuk Baik dokter, tipe nyerinya seperti apa dokter? Jadi kalau yang butuh obat itu apakah tipe nyerinya yang terus menerus setiap saat boyoken, atau yang hilang timbul, atau yang mungkin dengan posisi tertentu saja nyeri gitu? Ya, jadi mungkin kalau sekarang mungkin nyeri itu di skala ya 1 sampai 10 tuh kira-kira piro gitu ya. Nah, kan ada yang 5 ke bawah berarti nyerinya ringan sedang. Kalau sudah di atas 5 berarti wis loro banget. Nah, gitu-gitu. Sudah mungkin mengganggu aktivitas ya tadi gitu, kalau dokter, sudah di atas 5 itu ya kira-kira ya harusnya ke konsultasi. Ya, Baik, gitu-gitu. dokter. Nah, kira-kira ini masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan rumah sakit Jogja mungkin juga akan berpikir kira-kira dengan pekerjaan saya itu kira-kira berisiko tidak. Nah, kira-kira pekerjaan atau aktivitas apa saja yang berisiko untuk mengalami nyeri boyok ini dokter? Kalau tadi saya sebutkan mungkin salah satunya kan trauma. Iya. Kalau pekerjaan mungkin kalau yang kebetulan saya di desa ya itu ya, jadi angkat berat, kemudian petani, ya olahraga atau olahraga juga bisa, kalau misalnya berlebihan. Oh, Ya, jadi misalnya badminton, pingpong ning ora leren-leren. Nah, itu terporsi, gitu-gitu. Kemudian ada lagi mungkin ada sih nyeri karena sarafnya yang kena itu biasanya karena keganasan, gitu-gitu. Kemudian ada lagi nyeri boyok karena apa namanya? Yang tadi sudah ya karena organ abdomen atau karena tulangnya. Tulangnya itu bisa karena infeksi, bisa karena kalau trauma jadi geser, nah jadi gitu-gitu. kayak miring gitu ya, atau Ada menekan yang ya. bengkok, gitu-gitu. Itu juga harus dieksplorasi dengan baik sehingga penanganannya bisa lebih baik. Berarti tidak menutup kemungkinan dengan aktivitas yang pekerja kantoran yang duduk terlalu lama pun bisa enggak dokter? Ada. Jadi ya? kalau sikap duduk yang betul itu mungkin kudu ngedit ya. Iya, Jadi tulang belakangnya vertebra itu lurus gitu ya, tegak, lurus gitu. gitu ya. Jadi kalau kita bungkuk Tetapi terus, kan kadang kita lebih nyamannya kadang mencari posisi yang paling Iya, nyaman gitu nyaman. dokter. Ada yang miring ke kanan, ke jangankan kiri. duduk ya, tidur salah aja kalau sudah tua jadi penyakit jadi nyeri gitu-gitu. Terutama mungkin usia-usia di atas 30-40 tahun itu sudah Ya, sudah 40 mulai lah. 40 gitu dokter. Baik dokter, menarik sekali. Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya. Nah, apakah ada pemeriksaan khusus untuk mendeteksi sumber rasa nyerinya ini di Rumah Sakit Jogja? Nah, mungkin kalau sudah konsultasi ke dokter, mungkin dokter akan mulai milah-milah. Nah, atau nyerinya ini mau dibawa kemana? Nah, seperti kemudian lagu. iya, mau dibawa kemana? Saya sering gitu, mau dibawa kemana? Kemudian pemeriksaan apa yang diperlukan? Nah, mulai dari setelah diperiksa, kalau kita ngajari mas-mas dokter muda itu, oh ini ke arah saraf kejepit, tandanya ini, gitu-gitu ya. Oh harus dironsen. Atau oh ini karena jangan-jangan ini keganasan ya. Nah, kita kan sudah punya ciri-ciri ya. Oh nyeri yang keganasan itu seperti apa? Ya semuanya belajar, belajar untuk jadi lebih baik istilahnya gitu. Jadi oh ini nyaranya saraf kejepit. Oh ini jangan-jangan nyerinya dari daerah perut. Nah gitu-gitu. Misalnya kok kencingnya jadi berdarah ya, kadang-kadang kok keluar kayak biji-biji gitu-gitu ya. Jadi mungkin ini arahnya ke arah urologi ya gitu-gitu. Perkemihan gitu ya. Perkemihan. Saluran kencingan nah gitu-gitu. Kemudian
ada lagi nyeri yang karena yang beberapa kasus itu karena KB yang lari juga bisa ya. Jadi spiral misalnya lari, nah gitu nyeri mari-mari digulai, gitu ya. ternyata dia spiralnya lari. Itu mirip-mirip juga dengan nyeri karena ada kelainan di organ perut, termasuk tumor gitu. Pada intinya Rumah Sakit Jogja siap gitu dokter. Insya Allah. Pendeteksian sumber nyeri ini Iya, bisa. Peralatannya sudah cukup baik. Ya. Baik dokter, kita akan berlanjut dengan obrolan selanjutnya, tetapi kita akan menyapa dulu masyarakat Jogja dan sekitarnya. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang akan mengakses informasi terkait layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja, silakan bisa mengunjungi di sosial media kami. Ada website, ada Facebook, YouTube maupun Instagram Rumah Sakit Jogja. Kami akan menyediakan informasi-informasi yang akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pada pemberian layanan kesehatan. Mari kita kembali lagi ke Dokter Ning terkait obrolan kita nyeri boyok atau nyeri punggung bawah. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dokter bagaimana tipe nyerinya, kemudian bagaimana cara mendeteksi. Nah begini. Bagi masyarakat yang sudah mulai merasakan ada nyeri boyok, bagaimana cara mengatasinya sebelum dengan obat? Mungkin ada intervensi tertentu atau latihan atau apa seperti itu? Kalau sekarang begini, yang sering saya terima, nyeri itu diidentikan dengan asam urat ya. Nah mungkin itu kita belajar bareng-bareng bahwa ditapiskan dulu bahwa tidak semua nyeri karena asam urat, asam urat, kolesterol gitu-gitu. Jadi mungkin kalau nyeri ya minum obat nyeri boleh. Obat nyeri yang paling aman itu adalah paracetamol, aman dan gampang. Nah, nanti kok sudah minum kok masih sakit ya, mungkin kita mulai apa ya ini, gitu-gitu. Jadi ya kalau minum obat nyeri aja boleh. Kalau nyeri boyok mungkin sekedar senam-senam ringan boleh, relaksasi ya, atau stretching gitu ya. Ya stretching. Untuk nyeri-nyeri leher biasanya juga tak ajari itu pasien di poli. Jadi di poli sekarang saya nggak banyak edukasi yang terkait dengan senam punggung itu gitu. Jadi yang kemarin ya Pak Setio ya. Senam punggung itu kan juga bisa mengatasi itu gitu. Ya, jadi supaya pasien itu tidak mondar-mandir ke rumah sakit, biasanya saya edukasi untuk misalnya pemakaian korset, kapan harus dipakai supaya tidak kambuh. Nah, karena kalau enggak nanti guru fisioterapi, enggak barbar gitu. Jadi rumah sakit itu kan komplit ya. Salah satunya ada fisioterapi, cuman mungkin kan tidak harus seumur hidup toh. Jadi yang penting pencegahan. Piye toh caranya supaya nyerinya itu tidak kambuh. Artinya pasien dan keluarga juga berperan aktif. Sangat. Kita harus bareng-bareng. Jadi tidak hanya bergantung dengan obat ataupun bergantung dengan dokter. Baik dokter, itu terjawab sudah. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, jika Anda mengalami keluhan nyeri punggung bawah atau nyeri boyok, jika itu masih bisa diatasi dan dicari sumbernya dengan kita melakukan aktivitas fisik yang mungkin lebih sewajarnya, kemudian seperti stretching dan lain-lain bisa mengatasi, silakan. Tetapi dengan tadi disampaikan Bu Dokter, pengurang rasa sakit yang paling aman adalah sejenis paracetamol. Tapi dengan pemberian itu, jika dengan pemberian obat tersebut kok masih berlanjut, ya kami sarankan memang untuk sebaiknya untuk konsultasi kepada ahlinya atau dokter gitu ya. Baik dokter, ini mungkin masyarakat akan bingung membedakan nyeri yang wajar. Artinya nyeri wajar itu mungkin begini, saya mungkin salah tidur dan nyeri, itu kan sumbernya langsung ketahuan. Atau nyeri yang abnormal yang kaitannya dengan tadi dokter, mungkin ada keganasan, kemudian ada gangguan organ lain, itu pembedanya seperti apa? Ya, jadi kalau tadi sudah saya sebutkan kalau nyeri dihitung 1 sampai 10 jadi lebih ke skalanya saja. Ya, skala nyeri. Kok nyerinya kok sudah agak nemen ya. Jadi mungkin kita juga untuk lebih aware atau ke rumah sakit gitu ya, apa ya gitu-gitu. Kemudian kalau di poli itu paling banyak itu adalah saraf kejepit. Ada 1-2 keganasan, itu juga warning buat kita belajar membedakan ini nyeri yang biasa atau nyeri yang luar biasa gitu-gitu. Jadi kan semuanya belajar ya cuman ke dokter itu selanjutnya kita edukasi pasiennya. Kalau di poli sih biasanya kan alatnya sudah komplit nih, ada ronsen, ada CT scan, kemudian
penata laksanaannya mungkin ada fisioterapi dengan sinar itu ya, UV dan lain-lain gitu ya. Ada senamnya juga di sana. Selanjutnya memang kita lebih fokus gini, supaya pasien itu bisa merawat badannya sendiri. Jadi tidak tergantung kita. Tapi itu caranya supaya nyeri saya itu tidak kambuh setelah disebutkan penyakitnya apa gitu ya. Tidak mundar-mandir kontrol. Iya. Jadi nanti aktivitasnya hanya untuk ke rumah sakit. Iya begitu. Memang banyak usianya di atas 50 sih memang kalau itu ya. Baik, menarik dokter. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, jika bapak dan ibu ini ya terutama yang memulai keluhan-keluhan ini, sebisa mungkin dokter akan membantu, tetapi tidak sepenuhnya seumur hidup terus harus bergantung dengan dokter atau dengan obat gitu dokter. Iya, sebaiknya gitu. Ingatan dokter, apakah jika itu terlambat? Artinya terlambat itu tadi kan disebutkan ada nyerinya yang mendadak, ada nyeri yang kronis atau lama gitu ya. Nah, yang nyeri lama ini yang kadang-kala hanya dirasakan kadang-kadang, nyerinya mungkin skalanya di bawah 5, tetapi sebenarnya ada yang mengintai bahayanya gitu lah. Nah, apakah kalau berlarut-larut ini berbahaya dokter? Kalau nyeri kan tadi dibedakan ya, ada nyeri akut, subakut, kronis gitu-gitu ya. Kemudian sebabnya bisa dari tulangnya, bisa dari sarafnya, bisa dari organ perutnya, atau nyeri keganasan gitu-gitu ya. Kalau nyeri keganasan jelas nanti kita rujuk ya. Kalau yang jelas selama ini kalau di poli itu tidak mengancam jiwa. Kalau keganasan sudah pirsa semua ya gitu-gitu. Jadi efeknya kalau terlambat itu biasanya kelumpuhan. Jadi jalannya jadi teak-teok. Kelumpuhannya tergantung mana yang terkena gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya boyo, saraf kejepit gitu ya deyek-deyek. Kemudian lama-lama kakinya juga ada yang sampai lumpuh. Lumpuhnya jalannya jadi kayak bebek itu gitu-gitu ya. Kemudian kalau ini lagi biasanya kalau jepitannya di leher lebih berbahaya lagi, bisa 4-4-nya lumpuh. Jadi organ gerak kita ya, iya, bukan stroke tapi medula spinalis sumsum. Kan kalau ini otak kan itu sumsum, ulo-ulonya yang kejepit. Nah itu jadi kelumpuhannya di badan. Kalau stroke kan di otak, jadi lumpuhnya separuh bidang ya. Jadi tidak mengancam jiwa, tapi mungkin lebih ke kelumpuhan. Kecuali kalau yang sebab-sebabnya serius ya, ada beberapa kasus. Jadi misalnya keganasan atau ada multiple sklerosis atau yang lain, mungkin perlu eksplorasi yang lebih dalam lagi gitu-gitu. Artinya meskipun tidak berbahaya sampai dengan mengancam kematian, tapi kita sebagai masyarakat juga harus aware jika ada keluhan nyeri boyok seperti itu. Nah iso sih ya tua tapi sehat ya, tidak daya-daya. Setidaknya sudah menua secara umur, tetapi tidak bergantung dengan orang lain ya dokter. Bisa mandiri targetnya. Mandiri, sehat, jadi usia harapan hidup meningkat juga dengan kesehatan yang meningkat. Lebih baik. Lebih baik dokter. Terkait dengan ini tadi sudah untuk mengontrol nyeri agar tidak kambuh juga sudah dijelaskan. Nah ini mungkin yang akan sangat penting untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya. Baik dokter, obrolan kita sudah mengerucut di sesi akhir. Mungkin dari dokter Ning ada pesan khusus untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya. Bagaimana ada upaya-upaya untuk mencegah biar tidak nyeri boyok, dan jika memang sudah terlanjur mengalami nyeri boyok itu harus merawatnya seperti apa dokter? Untuk masyarakat Jogja mungkin yang sering saya terima selama ini memang persepsi masyarakat itu kalau nyeri itu asam urat dan kolesterol. Itu mungkin image itu mungkin harus dibuang dulu. Kemudian seandainya tadi kok nyeri boyok kok fastnya, jadi skala nyerinya kok sudah lebih dari 5, sebaiknya ke rumah sakit. Kemudian mencegah supaya tidak gampang nyeri boyok atau selain mungkin sikap duduk yang betul, posisi tubuh, posisi tidur juga yang betul, misalnya bantalnya jangan terlalu tinggi, kemudian tidur sak nggon-nggon gitu-gitu kan itu juga menyebabkan nyeri boyok juga. Kemudian seandainya sudah terjadi nyeri atau sebaiknya juga
sudah fasnya lebih sebaiknya ke rumah sakit. Nah, selain sikap juga olahraga mungkin ya. atau Mungkin olahraga. pola makan juga termasuk ya, Kalau dokter? olahraga, pola makan kayaknya kurang ya. Kurang ya, Ya, lebih ke jadi olahraga. mungkin pengendalian berat badan Oh, mungkin. karena yang menopang itu ya. Ya. Ya, kalau berat badan berlebih, kaki kemudian tulang belakang juga berat. Nah, berat. kalau pola makan yang sehat itu mungkin hubungannya nanti pencegahan stroke, Oh, oke. jantung, koroner Oke. gitu-gitu ya. Atau jadi kalau nyeri boyok lebih ke arah fisik ya. Atau jadi dijaga sikapnya yang betul, olahraganya juga harus milih yang betul, cara olahraganya juga lebih baik. Mungkin olahraga yang paling aman tuh saya rasakan tuh renang ya, malahan Renang, ya. ya. Atau karena kalau badminton berlebihan umbul-umbul ya lututnya ya Atau boyoknya. aktivitas fisik ringan seperti jalan sehat, Jalan gitu ya, sehat, senam, gitu, tapi senam yang tidak high impact gitu ya. Ya, dan mungkin kalau sekarang lagi zamannya seneng sepedaan ya. Jadi mungkin kalau untuk yang sudah usianya di atas 40 mungkin lebih baik kalau pakai korset. Karena kalau kantrok-kantrok itu kan nanti juga gitu, jadi oke. jepit gitu ya. Gitu-gitu kan Iya. sekarang lagi ngetren itu. Iya, Jadi bersepeda, iya. selain olahraga, sikap yang betul, naik pola makan mungkin hubungannya dengan Dengan pengendalian penyakit berat ya. badan. Nah, Iya. tadi juga ada hubungannya juga Iya. boleh juga. Kalau Betul, gemuk iya. angel loh lintang gitu-gitu. Iya. Saya kira seperti Oh, itu. oke, baik. Sebelum kita tutup akan kami simpulkan terlebih dahulu ya apa Iya. yang disampaikan oleh Dr. Setianingsih tadi, bahwa ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk menghindari yang namanya nyeri punggung bawah atau boyoken. Yang pertama tadi adalah kita perhatikan aktivitas fisik kita, ya. Aktivitas fisik kita termasuk dalam menjaga bagaimana posisi tubuh kita selama beraktivitas gitu kan ya. Iya. Baik itu Duduk ya. aktivitas bekerja, aktivitas olahraga maupun aktivitas saat kita tidur itu Tidur, juga berpengaruh. duduk, Betul, ya, atau ya, duduk. ya, Nah, sikapnya yang itu betul. kemudian juga Mungkin naik tangga Naik juga tangga, ada ya. caranya yang betul Oh, gitu iya. ya. Jadi juga termasuk di dalamnya adalah pandai-pandai atau bijaksana dalam memilih jenis olahraga yang dilakukan. Kita pertimbangkan juga faktor usia ya, faktor usia dan berat ringannya olahraga itu mungkin juga akan menekan resiko yang namanya boyoken. Kemudian ada faktor makanan, tetapi faktor makanan ini lebih kepada pencegahan terhadap kegemukan atau obesitas, di mana obesitas ini juga berisiko untuk terjadinya nyeri Nyeri boyok. boyok. Jadi secara Betul. tidak langsung ya Nah, dokter iya. ya. Itu saja. Baik Dokter Ning, terima kasih sekali obrolan kita pada pagi hari ini, singkat, padat, tetapi mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan Amin. sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama. Dan jika Iya. masyarakat Jogja akan berkonsultasi dengan Dokter Setianingsih dan tim di klinik saraf Rumah Sakit Jogja, silakan bisa mengakses informasi jadwal klinik dokter spesialis saraf ada di media sosial Rumah Sakit Jogja, di Facebook maupun di Instagram. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, kami akan kembali hadir dengan informasi-informasi seputar kesehatan yang tentu saja nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Bisa diakses melalui media sosial kami, dan kami akan selalu membersamai masyarakat Jogja untuk meningkatkan kesehatan. Saya Esther Hartono pamit undur diri, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.